Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Di kampung saya, alhamdulillah 2 tahun yang lalu bisa membangun masjid atau musola dengan ukuran 6 kali 8 meter dan dipakai sholat berjamaah warga sekitar. Yang kami ketahui, musola atau masjid adalah sama, yakni tempat bersujud atau sembahyang. Dan jamaahnya pun setibanya di musola mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Akan tetapi pada Ramadan kemarin ada pengisi ceramah kultum menjelaskan bahwasannya musola ini tidak memenuhi syarat untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid karena tidak dipakai sholat Jum'ah. Jamaah pun resah. Bagaimana ini? Yang kemarin-kemarin menganjurkan tetapi yang ini malah menyalahkan. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana mensikapi kejadian yang seperti ini? Mulai orang mengerti agama itu penting. Jangan itu agama hanya ikut orang. Siji mengatakan anjurkan, siji melarang, udah bingung. Ya dah? Sekarang saya tanya, yang dari maksud musola itu apa tuh? Maksudnya apa? Apa lapangan? Ya, kalau musola zaman Rasulullah itu yang digunakan untuk sholat id itu di sebelah timur Madinah itu di tanah lapang. Yang saudara tanyakan ini, musola itu tanah lapang, apa masjid kecil? Ya, kan namanya banyak loh, masjid kecil namanya langgar, ada suro, ada itu apa namanya? Bentuknya apa? Kalau memang itu masjid kecil yang biasa disebut langgar atau apa itu suro atau apalah, walaupun tidak digunakan untuk sholat Jum'ah, tapi itu memang digunakan untuk tempat ibadah, untuk sholat. Ya dah, itu sholat. Maka kamu sholat di situ tidak salah, benar. Dan apa ada toh sholat tahiyatul masjid itu apa ada? Tambah bingung nih mesti. Nah, ada enggak sholat tahiyatul masjid itu ada enggak? Yang bunyinya tahiyatul masjid itu enggak ada. Adanya aturan kalau kamu mau masuk ke masjid, ya dah, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sebelum sholat 2 rakaat. Jadi aturan masuk masjid Baitullah tuh sebelum duduk tidak boleh. Apa duduk sebelum sholat 2 rakaat tidak boleh duduk. Sampai pada saat itu walaupun Nabi sedang berkhutbah, ada orang masuk masjid langsung duduk, ditegur oleh Nabi. Sudah sholat kamu? Belum. Sholat dulu 2 rakaat. Karena sudah berlangsung khutbah, maka Nabi perintahkan sholat 2 rakaat yang ringan. Maksudnya bacaannya dodo-dowo gitu loh. Kan ndang rampung ndang ngrungokke khutbah. Ya, jadi aturan masuk rumah Allah itu sebelum duduk sholat dulu 2 rakaat. Kalau memang itu yang kamu katakan sholat tadi memang langgar atau masjid kecil ya dah, walaupun tidak dipakai sholat Jum'ah, ya boleh saja kamu sholat di situ. Itu tempat memang dibuat masjid kecil atau musola apa dia kamu sebut musola, memang itu dikhususkan tempat untuk beribadah, untuk sholat. Jadi boleh kamu sholat laksanakan di situ. Nah, kecuali kalau musola yang kayak maksud itu tanah lapang seperti sholat id, itu reneng sholat di situ itu. Ya, apalagi apabila kita masuk masjid
hanya sekedar berteduh dari hujan dan tidak hendak sholat wajib, apakah juga perlu sholat tahiyatul masjid? Tidak, kalau kamu tidak akan duduk, tidak perlu sholat, nggak apa-apa. Ya, berteduh di masjid, tapi tidak akan duduk kamu. Terus ngadeg wae itu. Ya. Jadi kalau kamu memang mau duduk, sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Ya, kalau kamu terima ngadeg tak ora lungguh ya boleh tidak sholat. Jadi aturan Islam itu jangan banyak tawar menawar. Angele apa tuh? Ya, masuk masjid sebelum duduk aturannya sholat dulu 2 rakaat sholat sunnah. Dah laksanakan. Ya, kalau kamu memang tidak mau duduk ya mau ngadeg terus ya tidak usah sholat, nggak apa-apa. Hanya kalau kamu mau duduk, salat dulu 2 rakaat. Apalagi punya aturan Allah, aturan agama itu kan mudah lah. Sejak dipersulit itu karena ya akalnya nambah, pikirannya nambah. Kalau laksanakan apa adanya mudah. Masih ada? Apakah sholat sunnah intidor sama dengan qobliyah Jumat, Ustaz? Lain. Qobliyah Jumat yang kamu lakukan ini lain. Kalau qobliyah Jumat yang ada itu kan setelah adzan pertama, kemudian orang-orang yang tadi sudah duduk di situ, tadi sudah masuk, sudah sholat tahiyatul masjid, sudah duduk, nah terus adzan pertama. Pada adzan pertama terus berdiri semua, sholat apa? Qobliyah Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah itu baru dengarkan khutbah. Kalau intidor tidak dibatas rakaatnya. Kamu datang di masjid, langsung kamu sholat intidor sampai khotib mulai naik mimbar. Kalau sudah khotib mulai naik mimbar, dah berhenti sholatnya. Nanti mendengarkan khutbahnya. Kalau kamu datang awal di masjid, terus sholat intidor 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai khotib naik mimbar berapa rakaat saja sudah. Maka sholat intidor tidak dibatasi rakaat. Kalau qobliyah Jumat yang kamu lihat itu kan cuma 2 rakaat saja. Itu pun dilakukan setelah adzan pertama. Kalau sholat intidor itu dimulai sejak kamu datang di masjid itu. Rasa nunggu adzan pertama. Apalagi tentang sholat intizar ini, pelaksanaannya apakah perlu pindah atau geser tempat? Tidak ada aturan begitu, nggak ada. Aturan geser tempat itu ya kalau kamu sholat sunnah, kamu sholat wajib mau sholat sunnah, itu geser tempat. Atau dengan berbicara. Artinya itu untuk memutus, jangan sampai orang ngerti seolah-olah sholat wajib dan sholat sunnah itu gabung, jegandeng dari satu. Maka dileti, pindah tempat atau bicara. Nah, kalau kamu sudah sholat wajib, kemudian zikrullah, ya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya sampai 100 kali itu, berarti kamu sudah tidak perlu geser, nggak apa-apa, kan sudah dileti zikir, banyak baca zikir sampai 100 kali. Ya? Jangan usah pindah tempat, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sholat wajib, terus mau langsung pindah tempat dulu. Atau kamu berbicara. Dan zikir sampai 100 kali kan sudah bicara itu. Apalagi? Brosur halaman 2, hadis yang bawah. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala summa atal jumu'ata fa sallama qaddira lahu summa ansata hatta yafruhu min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu salasati ayyamin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat kemudian datang ke sholat Jumat
lalu sholat seberapa ia mampu, kemudian diam mendengarkan khutbah sehingga khatib selesai berkhutbah, lalu sholat bersama imam, niscaya diampuni dosanya antara 2 Jumat dan 3 hari sesudahnya. Mohon dijelaskan pada kalimat yang akhir, niscaya diampuni dosanya antara Jumat dan 3 hari sesudahnya. Sudah jelas, yang kurang jelas apa? Ya ampuni dosanya antara Jumat, ya Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Ditambah lagi 3 hari sesudah Jumat. Ini misalnya hari ini Jumat, ya laksanakan seperti tadi, salat tidur tadi ya, terus sampai dengarkan imam, khatib mulai khutbah, ya, akan diampuni dosanya dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang, tambah lagi 3 hari. Jadi tambah 3 hari ya, kalau Jumat ya 1 Ahad, Senin, 3 hari. Apa yang sulit? Usah, maunya begitu. Mungkin ada tanya kok pakai tambah 3 hari, kenapa itu? Kok tambahnya kok 3 hari? Nah, kalau itu sudah aturan menurut Nabi, jangan tanya mengapa. Nah, yang itu kalau itu yang membuat saya boleh tanya. Ya, wong yang membuat itu Nabi kok tanya. Ya ikuti gitu saja. Jadi kalau orang datang sholat Jumat, mandi, kemudian ke Jumatan, datangnya ke awal, terus sholat 2 rakaat, sampai khatib naik mimbar, berapa rakaat? Itu namanya sholat intidor, maka tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Kalau kamu datangnya Jumat awal, ya dapat rakaat yang banyak. Ya, berhentinya kapan? Berhentinya setelah khatib naik mimbar. Mau khutbah itu berhenti, sholat intidornya berhenti, terus mendengarkan khutbah. Nah manfaatnya apa? Kata Nabi, kalau kamu melakukan seperti itu, dosa-dosamu dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang diampuni, tambah 3 hari lagi. Ini umumnya sholat Jumat apa dong ngono to? Umumnya mulai adzan lagi do teko, malah ana sing wis komat. Ketika adzan, khatibnya mulai khutbah kuwi do nongkrong neng njaba neng sepeda motor do ngerokok gitu. Nanti kalau wis mulai komat berbut melebu. Golek nggon terdesuk-desuk itu begitu salam sekelepat lunga kabeh. Jadi seolah-olah sholat Jumat itu memenuhi syaratnya sholat Jumat. Tidak mau tahu tentang sholat Jumat itu ada rangkaiannya dengan khutbah. Akhirnya khutbah itu dianggapnya nggak penting. Ya sudah ada di situ, tapi obrol-obrolan yang nongkrong neng ngarep masjid neng wanpit motor gitu randang melebu. Lihat begitu apa enggak? Iya ngono kuwi. Ngono state wis Jumatan. Padahal kalau kamu mulai khutbah, khatibnya mulai khutbah, ada orang ngomong, kamu mengingatkan, diam, itu aja faqat laghau. Jadi nek wong ngomong ngobrol-ngobrol, wong Jumatan kok mulai khutbah ngomong, terus kamu mengingatkan, meneng. Ya. Kamu ngeling diam, itu ndak boleh. Atau liyane sisan. Ngilik yang ngono ki ra kena. Itu yang lain mula aku meneng wae. Nah, bubrah kabeh itu salatnya. Nanti nilai Jumatnya muspro. Gugur nilai Jumatnya. Nah, kewajiban sholat Jumat itu khatib mulai khutbah dah dengarkan. Kalau zaman Nabi hadisnya menerangkan kalau khatib mulai berkhutbah kamu main-main kerikil. Kok main-main kerikil? Sebab pada zaman Nabi alas masjidnya itu pasir, mungkin ada kerikil-kerikil di situ. Terus dolanan kerikil. Nah, itu orang ruwaya khutbah ya, lagau. Nah, saya kira aturan kerikil mungkin dolanan HP. Ya dah, ngrungokne khutbah karo maca SMS, maca WA-an, nah itu dah. Karena apa-apane Jumate muspro itu. Apa meneh
ngobrol-ngobrol tadi, sing khotbah ning masjid kono ngobrol ning halaman masjid, ngomong karo kancane ya. Begitu selesai khotbah komat langsung mlebu salat, wis rumasane Jumatan itu hilang, ndak ada nilai Jumatnya kamu. Malah dosa itu kamu. Dosanya gimana? Ya, itu mengabaikan khotib berkhutbah tadi, kamu abaikan. Nah gitu itu nek dileke ya ora mapan, ora empan. Masane teko salat Jumat kuwi wis lumayan gitu. Ya seolah-olah ya Allah itu butuh kamu toh. Allah itu tidak pernah butuh kita semua, enggak pernah. Jadi jangan merasa kita dibutuhkan Allah. Allah itu tidak pernah butuh pada kita. Maka kita dibebaskan, kamu jadi orang iman ya silahkan, jadi orang kafir ya silahkan. Iman kita itu tidak menguntungkan Allah. Kafir kita juga tidak merugikan Allah. Maka Allah firintahkan, faman sya'afal yu'min, wa man sya'afal yakfur. Mau iman silahkan iman, mau kafir silahkan kafir. Kalau kamu kafir, Allah sama sekali tidak butuh imanmu. Dibaca surat Zumar ayat 7 itu. Surat Az-Zumar ayat 7. Jadi jangan dikira kalau kita jadi orang yang beriman, sholat regep itu menguntungkan Allah. Enggak. Allah tidak pernah diuntungkan oleh hambanya. Hambanya berbuat apa saja tidak pernah diuntungkan. Sebaliknya juga hambanya berbuat apa saja kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, Allah tidak dirugikan. Surat Az-Zumar nama surat 39 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Ada notnya di situ, baca. Maksudnya, manusia beriman atau tidak, hal itu tidak merugikan Tuhan sedikit pun. Ya kan? Manusia itu beriman, tidak merugikan Allah, tidak menguntungkan juga. Atau kafir sama aja. Manusia beriman atau kafir tidak menguntungkan dan tidak merugikan Allah. Maka Allah katakan, kalau kamu kafir, Allah itu tidak butuh imanmu. Ya, tidak butuh imanmu. Jadi kalau kita iman pada Allah tuh kita sholat, kita puasa, sregep itu menguntungkan Allah tidak. Sebaliknya kalau kita kafir menentang Allah, jangan dikira Allah rugi. Manusia sak jagat itu kafir semua, Allah tetap Allah. Ya. Akibat kekafirannya akan menimpa pada dirinya sendiri. Akibat keimanannya akan membawa keuntungan pada dirinya sendiri. Ya. Itu. Maka Allah katakan man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa beramal soleh, taat kepada Allah, manfaatnya untuk diri sendiri. Siapa berbuat jahat, berbuat jelek, maksiat pada Allah, ya akibatnya ditanggung sendiri. Ya, tidak bisa dosanya dipikulkan orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak bisa, masing-masing akan dipetik diri sendiri. Nah, itu jangan sampai kita merasa berjasa kepada Allah.
Ya. Gelem teko salat Jumat kuwi wis lumayan. Senajan ra ngrungokke khotbah. Bandingane seolah timbang sing ora teko kuwi. Kaji apik sing teko walaupun neneng khotbah ngobrol. Ya. Apik yang mana? Teko karo teko ngobrol, baik yang mana ora teko? Jelek semua. Dengan apik lumayan teko ya. Ya dah, harus ngobrol salat Jumat kowe ada orang ngobrol kamu mengingatkan saja muspro apalagi kamu sendiri ngobrol. Ya. Nek ora teko sisan mungkin malah tidak mengganggu orang lain. Ngobrol ning omahmu ana. Datang yang lain dengarkan khotbah kamu ngobrol sendiri mengganggu tuh malah dosa. Dosa mengganggu orang lain, dosa tidak melakukan kewajiban datang Jumat tadi. Kalau yang tidak datang tadi dosa tidak datang Jumatan, tapi tidak dosa mengganggu orang lain enggak mengganggu kok dia di rumah. Apalagi apabila pada waktu sholat Jumat tidak mandi, hanya wudhu saja, apakah tidak mendapatkan pahala? Nah, kowe tekak ta? Wis kena aturane ngono. Aduse rekosane sepira ta? Ya, kok aduse kok angel men ta? Nah, aturannya kalau kamu mandi sholat Jumat, ya, mandi, terus berangkat sholat Jumat, sampai di masjid kamu sholat 2 rakaat sampai khotib naik mimbar, dosamu diampuni. Hari Jumat ini ke Jumat yang akan datang ditambah 3 hari lagi. Sudah, lah nek ratus piye? Kau nek wis dijawab ratus piye? Kau nek ya atus tekon ning ora salat intidhar. Ya. Pikiran dhewe. Wong keterangan Nabi seperti itu, Pak ya. Ya kalau kamu tidak salat intidhar itu hukumnya apa toh? Sunnah kalau dilakukan mendapat, kalau ditinggal dosa enggak? Tidak dosa. Ya. Sholat Jumat juga begitu. Mandi sholat Jumat itu, ya kalau memang kamu tidak berhadas besar, ya sunnah hukumnya. Tidak mandi ya tidak apa-apa, tapi tidak mendapat pahala mandi tadi. Kalau kamu mandi dapat pahala karena mandinya tadi. Karena ganjaran itu rapati menarik ya. Ganjarannya apa nganan apa gitu. Ini uang leburan itu kena menarik. Ganjaran lah orang itu ganjaran ya wis. Ya, apalagi tentang sholat sunnah ba'diyah Jum'ah. Saya biasa melakukan sholat ba'diyah Jum'ah di rumah karena sholat sunnah lebih baik dikerjakan di rumah. Setelah sampai rumah saya langsung sholat 2 rakaat. Apakah harus langsung sholat atau boleh makan terlebih dahulu, Ustaz? Boleh makan dulu ya boleh. Ya, sholat Jumat ya tekong mal langsung sholat Jumat boleh. Diselani makan selak luwe ya boleh. Gak ada aturan harus nyambung sholat itu tidak. Ya. Apalagi tentang sholat sunnah istisqa. Apakah imam sholat sunnah istisqa harus pakai sorban atau rida setelah doa atau khutbah? Sorban atau rida apa harus dipindah? Yang muni harus ini. Wong tidak sholat ya tidak apa-apa. Ya dah. Kan kemarin sholat sunnah pertama sudah dijelaskan. Ya, tanya pada Rasulullah, sholat yang mana ya Rasulullah yang wajib kami lakukan? Sholat apa? Sholat yang 5 waktu, termasuk istisqa enggak? Enggak. Yang wajib dilakukan itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya,
Sekarang sholat istisqa minta hujan tadi, kamu tidak minta ya nggak apa-apa kok. Nggak ikut sholat ya nggak apa-apa. Ya, nah kok ngitung apa harus pakai rida? Karena Nabi kebiasaan, Nabi itu kan, maka pakaian Nabi tidak seperti pakaian kita ini enggak. Ya, ya tidak seperti pakaian yang biasa dipakai yang lain-lain itu tidak. Nabi kalau doa istisqa begitu sampai ketiaknya kelihatan. Kira-kira lengene piye? Ya, apa lengene ngene iki? Mbok juga ngedur ra ketok ya toh. Kelihatan. Jadi Nabi cuma kemul apa? Selimut kain gitu loh. Selimut kain. Nah, salat maka doa ketiaknya kelihatan. Selimut kain. Dan biasa pakai rida. Nah mungkin ketika doa terus tadinya sebelah kanan dipindah sebelah kiri, mungkin apa mau jatuh kita tidak tahu. Hanya sahabat itu menceritakan ketika Nabi berdoa itu, nah, sambil itu benake tadinya ridanya sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Nah kalau salat istisqa apa harus memakai rida? Tidak ada ketentuan begitu, enggak ada. Nah kalau kamu tidak memakai, apa yang akan dipindah? Paku perlu tadi madhep rono direngke madhep ngene. Enggak, jadi itu enggak masuk. Yang penting diperhatikan sholatnya tadi. Apalagi? Apakah dalam berdoa pada sholat istisqa harus mengangkat tangan tinggi-tinggi, Ustaz? Nah, dan Nabi, contohnya Nabi begitu kok, tak tanyakin ada. Jadi contoh Nabi kan begitu kan, Nabi mengangkat tangan tinggi sampai ketiaknya kelihatan. Itu ketika doa istisqa, minta hujan, tangannya sampai tinggi. Ya kalau kamu mau ikuti Nabi seperti itu, ya. Terus kamu tanya, lah kalau tidak mengangkat tangan bagaimana? Loh, Nabi nyontoni nganggo angkat tangan, lah ngangkat tangannya rekosone sepiro to. Ya. Nek melu Nabi angkat tangan, mbok melu angkat tangan itu rasa. Nek orang angkat tangan itu ora, yang jelas contohkan Nabi itu angkat tangan. Ya. Perkara kamu tidak mengangkat tangan berarti tidak mengikuti yang dicontohkan Nabi kan? Ya. Jadi sebaiknya itu kalau kita tahu tuntunannya seperti itu, dah dilaksanakan. Pikiran kita nggak usah nambah ya apa-apa, pas wae yang dilakoni Nabi jelas bener tuh. Gitu. Apalagi? Tentang sholat Jum'ah, apakah kita sebagai khotib yang sedang berkhutbah, apabila melihat jamaah yang masuk masjid langsung duduk, kita boleh menegur untuk sholat 2 rakaat dulu, Ustaz? Boleh lah, tadi Nabi memberi contoh itu kok. Boleh. Nanti tegur Nabi langsung berdiri. Yang kowe khotib buat tegur, karuan mengadeg sih buat tegur. Ya dah. Jadi jawab, kalau ngadeg kayak berdiri sholat dulu, jawabnya sak senengku toh, ngono biasa. Kowe mau apa kamu? Sekarang itu baru sholate kon ngerapet ke barisane ora angel kok. Apa meneh wis lungguh kon ngadeg ya. Angel. Pancen imame ya banyak yang ndak genah kok. Ya. Imame anggere wis mulai qomat Allahu Akbar langsung imame madhep ke kiblat Allahu Akbar ndelok makmume piye itu enggak. Lah kalau zaman Nabi kan melihat sampai Nabi membawa tongkat diluruskan. Jadi tongkat itu di sini di papan kayak begitu biar rata betul. Jadi Nabi berpesan ya supaya makmum itu lurus rapat barisannya. Sampai ditanya kalau sudah semua baru imamnya mulai takbir. Kalau sekarang enggak apa eneng imam ngono kuwi. Ya, imam gitu ya malah sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami soli kuwi karo madhep ngulon imame kok. Sawu sufufakum menawa karo marep rono.
Padahal itu kan perintah, luruskan barisanmu, luruskan safmu. Mestinya sambil melihat saf wis lurus porong, wis rapat apa belum. Kalau belum, luruskan, rapatkan gitu. Kan enggak, mula banyak ngatur saf saja banyak yang enggak. Imamnya urung temoto sudah wis imamnya wis mulai takbir, makmumnya sak kecekele. Kadang-kala urung masuk saf barang wis takbir, telat kok. Nah, maka akhirnya dilok tuh safet yang lentot tidak genah itu. Nah, maka jadi imam itu aja mong buka PD siap, langsung diatur. Ya bener gue muni sawu sufuf aku maksudnya kan meluruskan. Makmumnya ya jawabnya ngerti, sami'na. Ya tetap tidak ngatur barisannya. Padahal kan karpe wira luruskan barisamu, safmu diluruskan. Jawabnya saya mendengar, saya taat kan itu sami'na wa ata'na. Ning ya ora taat. Wong sami'na wa ata'na ya karpe piye ya ndak tahu kok makmumnya. Wong biasane nek imame muni sewu ngono kuwi ya ta. Terus jawabnya makmumnya sami'na wa ata'na, udah gitu aja. Terus sawu dikira sewu. Ya. Nah itu banyak yang imam tidak tahu atur makmumnya itu ya banyak. Maka penting ya pada sholat jamaah itu shafnya harus lurus, harus rapat. Sampai Nabi mengatakan jangan sampai shafnya masih bisa tempati kosong nanti ditempati siapa? Setan, akan ditempati setan. Apalagi pertanyaan mengenai brosur cukup. Ya, alhamdulillah tidak ada pertanyaan, tidak ada yang sulit kan? Ya kita jawab minggu yang lalu. Ini ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya minta cerai pada suami dan melalui perwakilan kakak kandung laki-laki. Suami saya menyetujui permintaan cerai saya. Pada waktu sidang, keluarga sebagai saksi dari pihak saya yaitu bapak kandung saya dan adik kandung saya laki-laki, dan dari pihak suami saya diwakilkan kepada kakak kandungnya laki-laki. Setelah perceraian sama-sama disepakati, saya dan suami hidup pisah rumah, sedangkan anak-anak semua ikut saya. Kira-kira sekitar 10 hari kemudian, suami datang pada saya dan minta rujuk. Dia mengakui semua kesalahan-kesalahannya dan meminta maaf pada saya. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya. Dia juga berjanji akan merubah semua sifat dan sikap buruknya menjadi yang lebih baik. Ustadz, akhirnya hati saya luluh dan memaafkannya. Saya dan suami rujuk lagi dan tinggal bersama-sama lagi sebagai suami istri tanpa melakukan ijab qabul lagi. Yang saya tanyakan bagaimana status hukum hubungan kami, Ustaz? Apakah termasuk zina? Lah nek mung tunggal sak omah kowe ora ngono-ngono ya ora zina. Tunggal sak omah yang ora kumpul. Ya. Nah wong wis cerai kok rujuke mbok bali nusul turu. Aturan ngendi itu? Jadi pernikahan itu rusak kalau sudah dicerai. Tadinya suami istri itu orang lain. Haram, melihat pun haram. Tah angkah tuka wazawas tuka dengan ijab kabul nikahnya terus dijawab qabil tu nikah, tak tompo nikah itu sudah jadi halal semua. Apapun dilakukan suami istri halal. Nah setelah dikatakan cerai rusak jadi orang lain lagi. Dah yang tadinya serba halal menjadi serba haram lagi. Haram tadi dihalalkan ijab kabul. Ijab kabul rusak karena cerai. Lah kalau sudah rusak mau halal lagi ya ijab kabul lagi, nikah lagi itu. Kalau belum nikah ya berarti
Demenan nek cara Jawane demenan. Kumpul kebu. Apa kumpul anjing. Ya kok mesti sasarannya kebu ya anjing barang. Anjing ini nek kumpul ya tanpa nikah toh. Aja mung kebu wae, mesake nang kebune. Lah iya padha kumpul asu. Padha kuwi. Ya. Artinya kalau memang mau rujuk mestinya ya balik wong tuane meneh. Nikahkan lagi orang tuanya, ada saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul lagi lah kalau sah. Kalau enggak ya tidak sah ya. Jadi ya bapak-bapak, ibu-ibu, agama itu kan mudah kan? Ya, dan semaksimalnya kita melakukan ibadah itu harus disertai dengan dalil yang mendasarinya. Saya melakukan sholat begini itu dasarnya apa? Saya sholat tidur dasarnya apa? Saya sholat tahiyatul masjid dasarnya apa? Semua pakai dasar. Masalah agama kalau asal-asalan fahuwa raddun, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan satu perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Nabi atau tidak dicontohkan oleh Nabi, yaitu masalah ibadah kan, fahuwa raddun, ditolak, tidak diterima. Tidak diterima. Maka Allah juga katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Nah, ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Maka ilmu dan amal itu lebih dahulu masalah ibadah ya, lebih dulu ilmunya daripada amalnya. Ya, lebih dulu ilmunya daripada amalnya. Sebelum berilmu jangan beramal. Ya, ibadah tidak boleh hanya taklid, mengikuti orang. Tidak boleh itu. Ya, apalagi sholat. Ibadah sholat itu Nabi khusus menerangkan masalah itu, masalah sholat, shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti ro'aitumuni. Ya, seperti kalau kamu melihat aku sholat, gitu ya. Jadi sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Maksudnya sholatku itu bagaimana? Lah kamu tiru sholat yang kami lakukan itu kamu lakukan. Tidak boleh sholat membuat cara sendiri, nggak boleh. Nah, kalau sholat buatannya sendiri tanpa mengikuti contoh Nabi, nah itu yang dikatakan syarul umur muhdatsatuha. Jelek urusan ibadah itu yang baru, yang diada-adakan yang baru. Nah itu angka penting kita. Sehingga dengan tadi banyak ya, ada sholat intidhar, sholat tahiyatul masjid, ya, tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah ba'dal Jum'ah, kan banyak kita lihat juga kan. Kalau sholat ba'dal Jum'ah itu mau dilakukan di masjid, berapa rakaat tadi? 4. Pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi tidak sedikit kalau kita melihat sholat sunnah di masjid ya hanya 2 rakaat, gitu. Dan boleh dilakukan di rumah. Kalau di rumah cukup 2 rakaat. Kalau di masjid 4 rakaat. Mesti kan tanya, lah kalau di masjid 2 rakaat boleh apa tidak? Di masjid tapi 2 rakaat boleh apa tidak? Jangan tanya boleh apa tidak. Tidak sholat pun boleh gitu loh. Oh, namanya sholat sunnah. Kalau kamu sholat, mau sholat sunnah ba'diyah Jum'ah, sholatnya kalau mengikuti Nabi 4 rakaat. Jangan kok, lanjut 2 boleh enggak? Kamu ikuti Nabi apa enggak? Kalau ikuti Nabi 4 rakaat. Ya, perkara boleh. Wong kamu rasa salat ya boleh kok. Bar sholat Jumat wis rasa sholat tahiyatul masjid, rasa sholat ba'diyah Jumat, semulih ngono wae. Di rumah ora sholat ya ora apa-apa, ora dosa. Tapi kalau kamu mau melakukan sholat sunnah setelah sholat Jumat ada aturannya. Kalau kamu lakukan di masjid 4 rakaat, pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau kamu mau lakukan di rumah cukup 2 rakaat. Itu kalau mau melakukan sholat sunnah. Kalau tidak, ya ora sisan ora apa-apa. Jangan membuat sendiri. Enggak, kalau saya
Di masjid ya 2 rakaat saja karena salat mulih ya. Nah kalau di rumah malah saya bisa 4 rakaat ya kita ya apa ya? Ya itu ngawur itu. Nek 4 rakaat itu nek cara Nabi dilakukan di masjidnya, di rumah 2 aja dibalik. Nek aku seneng 4 rakaat di rumah ojo seneng-senengan. Kalau nurut agama itu apa yang ditekan oleh Rasul terima tanpa keberatan sedikit pun, jangan menurut senengmu. Nah, kalau tidak sholat, tidak dosa. Tapi kalau mau sholat ada aturannya. Ada aturannya. Semua ibadah itu mesti ada aturannya. Ya mari kita jawab. Kebiasaan haid saya setiap bulan selama 7 hari. Tetapi menginjak masa menopause, frekuensi dan durasinya berubah. Sudah saya tanyakan ke dokter spesialis, katanya itu fisiologi. Dan sampai hari ke-11, darah kehitaman masih keluar juga. Yang demikian itu selebihnya dari 7 hari tersebut tetap dihitung darah haid atau darah istighadah. Ya kalau memang yang keluar itu darah haid, ya darah haid. Darah haid itu dihitung istighadah gimana? Ya. Lah kok ada biasanya 7 kok? Ini lebih dari 7. Nah itu kan ada perubahan karena sudah mendekati menopause. Wanita itu ngalami seperti itu. Ada kalanya ya mestinya datang bulan maka disebut bulanan. Ada kala tidak bulanan malah mingguan. Ya dah? Nah itu pokoknya kalau yang keluar itu darah haid, ya selama darah haid yang keluar tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berkumpul dengan suami. Berkumpul dalam arti bersetubuh. Kalau sekedar tidur bersama boleh saja. Ya, apalagi? Apabila pada waktu sholat maghrib tidak pulang, kemudian bila saat mau sholat isya, bolehkah kita sholat mutlak Ustaz? Sebab menurut tausiah Ustaz tidak ada sholat apabila mau sholat isya. Ya lagi. Pertanyaanmu gimana? Coba bayangkan. Apabila pada waktu sholat maghrib tidak pulang ke rumah, kemudian bila saat mau sholat isya karena dia masih berada di masjid, bolehkah kita sholat mutlak? Jadi kalau kamu mau sholat ya di masjid tadi kan, setelah sholat maghrib itu ada tuntunan sholat apa? Sholat sunnah sesudah maghrib itu ada. Lah kok sholat sunat mutlak bagaimana? Jadi habis maghrib ini masih tetap di masjid, sudah mengerjakan ba'diyah maghrib ya. Kemudian dia masih berada di masjid, kemudian datang sholat isya. Nah, sebelum sholat isya itu apakah ada sholat sunnah yang lain? Nggak ada sholat sunnah yang lain, nggak ada. Jadi sholat sunnah yang diterangkan dalam hadis Nabi tadi kan jelas kan? Sholat sunnah itu ya, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum duhur, sesudah duhur, dan sebelum subuh. Dah ikuti yang ada itu aja, jelas bener loh. Apalagi? Kalau berniat untuk sholat mutlak bisa enggak? Namanya sholat mutlak itu memang sewaktu-waktu kok, silahkan saja. Ya. Mau sholat mutlak, sewaktu-waktu mau sholat, tidak dibatasi oleh waktu kalau itu. Waktu apa aja kamu sholat mutlak boleh saja. Ya. Apalagi? Sesudah membaca Al-Fatihah, mau baca ayat Al-Quran, ini baca ta'awud dan basmalah lagi atau langsung membaca ayat Ustaz? Kalau kamu sesudah membaca Al-Fatihah, mau membaca surat atau ayat Al-Quran, tidak usah membaca ta'awud. Tadi sudah ta'awudnya ketika akan membaca Fatihah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Dan kan kalau kamu mau membaca Al-Quran itu baca ta'awud. Sedang bacaan Al-Quran di waktu sholat itu dimulai membaca Fatihah itu.
Kita baca Fatihah, baca ayat atau surat. Tidak perlu pakai ta'awudz lagi. Nah kalau itu yang kamu baca surat dari awal, kalau memang ada bismillahnya, ya boleh baca bismillah. Kalau surat yang kamu baca memang tidak dimulai dari bismillah, ya ndak baca bismillah. Jadi kamu mau membaca surat taubat, ya ndak ada bismillah itu. Nah, langsung. Tapi kalau sudah Al-Fatihah, waladhdallin amin, terus kamu mau baca ya Qul ya ayyuhal kafirun, ya boleh baca bismillah. Tapi kalau kamu baca ayat saja, ya tidak usah baca bismillah, itu ayat.